Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Banyak episode Go Healthy yang saya tonton. Jujur, saya jadi banyak dapat pelajaran tentang kesehatan. Di sini, saya melihat langsung air mata penyesalan. Saya melihat para tulang punggung keluarga yang lagi keras-kerasnya banting tulang, tiba-tiba jatuh sakit. Ada yang kena jantung, gagal ginjal, sampai stroke. Dalam hitungan detik, hidup yang tadinya normal berubah jadi penderitaan panjang. Bapak Ibu, saya bicara begini bukan untuk menakut-nakuti. Tapi saya berkaca, saya takut ini terjadi pada keluarga saya. Dan saya yakin hal ini tidak mau sampai menimpa keluarga Anda. Hari ini kita belajar dari seorang narasumber. Karena lalai dengan darah tinggi, beliau dihantam stroke hingga hidupnya berubah total. Perlu kita dengarkan ceritanya sampai selesai sebagai pembelajaran. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Kang Ronald. Terima kasih buat sahabat saya Rahman Afri. Pemirsa, yang Rahman sampaikan tadi harusnya menjadi bahan pemikiran yang mendalam buat kita semua ya. Ingat kalau stroke ini bisa menyerang siapa saja, di mana saja, di usia berapa saja pemirsa. Tidak ada yang bisa lengah dari stroke kalau kita tidak menjalankan pola hidup sehat ya. Makanya hati-hati. Oke, di GoHealthy kali ini saya bersama dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Yohanes. Dan ada seorang narasumber. Ini orang hebat nih pemirsa ya. Ini adalah kedatangan yang kedua ke GoHealthy. Pernah terkena stroke dan sekarang sudah semakin cepat pemulihannya setelah rutin menggunakan teknologi laser. Nanti kita akan simak bagaimana kisahnya ya. Dan tapi sebelumnya, bagaimana kalau kita simak baik-baik info sehat berikut ini. Pemirsa, sampai hari ini hipertensi alias tekanan darah tinggi masih belum dicabut julukannya sebagai the silent killer, pembunuh diam-diam. Hipertensi bisa bermanifestasi menjadi banyak komplikasi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Ya, info sehatnya adalah ini. Hipertensi merupakan faktor pemicu terjadinya stroke campuran. Aduh, stroke satu aja udah bahaya. Stroke campuran ini seperti apa sih? Coba Mas Boyke boleh bantu dijelaskan? Pemirsa, stroke itu ada dua macam. Stroke akibat tersumbatnya pembuluh darah yang ke otak disebut dengan stroke ischemic, ya. Dan satu lagi stroke akibat pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan stroke hemoragik. Ternyata hipertensi itu bisa campuran, ya ischemic, ya hemoragik. Gimana penjelasannya? Kok bisa? Ya, jadi hipertensi itu bisa mengakibatkan yang namanya kelainan endotel, ya, dinding pembuluh darah. Setelah kelainan endotel terjadi aterosklerosis. Ya. Setelah aterosklerosis maka aliran darah menjadi tersumbat. Terbentuklah yang namanya trombus. Trombus ini menyumbat di pembuluh-pembuluh darah di sekitar otak dan mengakibatkan stroke yang namanya stroke ischemic. Nah, namun demikian hipertensi juga bisa mengakibatkan kerapuhan dinding pembuluh darah. Selain itu juga mengakibatkan pada pembuluh-pembuluh darah kecil yang disebut dengan aneurisma, ya, pembuluh darahnya menjadi tipis pada pembuluh darah kecil, kemudian juga otoregulasi, ya, yang namanya aliran darah di otak pun menjadi terganggu. Akibatnya pembuluh darah tersebut rapuh dan mudah pecah. Terjadilah yang namanya stroke hemoragik. Nah, makanya hipertensi dapat mengakibatkan stroke campuran ischemic dan hemoragik. Dan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa pengendalian daripada hipertensi, ya, dengan menurunkan saja tekanan darah 10 mm Hg, ya, itu bisa melindungi seseorang
stroke 30 sampai 40%. Jadi, ayo jaga kekentalan darah, ayo jaga yang namanya hipertensi. Oke? Baik, terima kasih Mas Boyke. Dan pemirsa, sekarang sudah bersama kami di sini narasumber yang usianya masih muda waktu terkena stroke, usia 47, ada Mas Jemi. Mas Jemi, apa kabar? Hai. 47 betul ya kena stroke ya, sekarang usia 48 ya. Dalam 1 tahun ini tidak pernah patah semangat untuk kembali pulih ya. Sekarang tadi kesibukannya apa aja nih Mas Jemi? Saya sudah kembali bekerja lagi, Oh ya? Wow, sudah beraktivitas normal lagi. seperti apa aktivitas normalnya Ya, itu? kalau pagi nyetir sendiri dari rumah ke kantor. Udah bisa nyetir lagi? Wah, wow. Nyetir sendiri nggak masalah? Nggak masalah, Pak. Nggak ada capeknya? Nggak. Fokus terjaga? Terjaga. Oh my God, ini membuktikan kalau mereka yang kena stroke bisa kembali pulih, bisa kembali aktif, bisa. Ini contohnya. Ya Mas Jemi nanti boleh bagi ceritanya seperti apa ya. Sebelum Bapak terkena stroke, Ya. ini kan pasti ada faktor pemicunya ya, Ya. seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Apa ya? Tensinya berapa Tensi Pak? tinggi, bisa 180. Allah. Paling kecil-kecil saat itu 155, 150 ya. Tapi ya kita nggak gubris. Nah, kolesterol, Kolesterol saya lupa angkanya, yang jelas di atas 200-an. Di atas Tinggi 200. juga. Asam Asam urat urat? dulu sampai 8 ya. Gula darah saya 150, pernah 200. Pernah sekali ke dokter dikasih obat pengencer darah. Udah aja? Udah saya stop. Dikasih obat darah tinggi, aduh kita pikir badan kita sehat aja. Orang saya suka olahraga, main bulu tangkis, aktivitas normal oke. Masih muda, Iya. ngerasanya gitu ya. Apalagi namanya ya, kita aktivitas sehari-hari jalan normal, nggak ada masalah lah. Pikir, ini mah juga bayar sendiri lah, ntar lah gitu. Iya, Nah iya, Pak iya. Jimmy, Iya. itu juga yang sering dialami oleh pemirsa di rumah. Stroke ini umur 40. Iya. Padahal banyak pemirsa yang lebih muda. Betul. Dan mereka semua abai dengan tanda-tanda yang sudah diberi. Alamnya sebenarnya udah ngasih tanda Iya, iya. dengan pemeriksaan. Betul. Bukan perasaan kan. Perasaan mah sehat-sehat aja kok olahraga. Ngapain kok mesti periksa. Tapi nyatanya ambruk. Dan habis itu yang namanya kesehatan fisik, kesehatan emosi, finansial terutama ya, dan rasa percaya diri. Betul. Itulah stroke. Iya, Ya. betul. Kalau dikasih sampai terjadi stroke berulang mau nggak? Enggak. Jangan dong. Udah nggak mau lagi. Makanya sudah rutin menggunakan teknologi laser, betul ya Mas Jemi ya? bahannya. Setelah pakai laser nih Mas Jemi, apa manfaat yang dirimu rasakan? Nomor 1 saya berasa lebih segar, lebih sehat. Apalagi kalau malam saya tuh susah tidur. Tiap kali mau tidur sulit, tiap malam saya selalu pakai teknologi laser. Pasti ngantuk, tidur pules. Wah. Lebih pules lah. Sementara tidur yang berkualitas adalah salah satu syarat untuk recovery ya. Mohon maaf nih, aku mau lihat pergerakannya, boleh nggak? Boleh. Coba yang bisa nyetir sendiri tuh mana sih? Pengen lihat, coba berdiri. Berdiri, Mas Jemi oke. ya. Pernah kena stroke, sekarang udah bisa nyetir sendiri nih, coba Nyetir masih jalan. bisa. Nah, Oke, ketiga bisa. go, coba jalannya gimana? Jalan masih miring tuh, tapi udah mendingan ya. Iya. Tapi ini jauh lebih mending kan daripada Iya. sebelumnya nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nggak bisa kemarin mas, karena ini masih agak dingin cuacanya ya, jadi Oke, agak ada kaku susah ya. ya. Kalau normal saya jalan naik tangga saya udah tanpa pegangan bisa. Naik tangga Ya. tanpa pegangan. Kalau tangan diangkat sebelah mana paling maksimal? bisa Oke. Power menggenggam ada? Ada. Boleh pegang tanganku? Kenceng Bagus kok. ya? Bagus, bagus. Kalau power udah ada, tinggal sistem motoriknya aja tadi dokter sih. Oh, nice. Sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan pada Pak Jemi. Kita bandingkan pemirsa, sebelum menggunakan teknologi laser, tensinya di 155/110. Ini angka yang tinggi. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, tensinya di 111/76. Ini terkendali ya. Berikutnya adalah asam uratnya. Sebelum pakai laser itu 7,7. Ini lebih dari normal. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser, asam uratnya di 5,7. Ini terkendali juga. Berikutnya gula darah. Pak Jemi Wah. menceritakan sebelum pakai laser itu di atas 200. Setelah menggunakan teknologi laser di 128. Ini terkendali juga. Dan terakhir kolesterolnya. Sebelumnya di atas 200, setelah menggunakan teknologi laser di 176. Ini sudah terkendali. Ya, nah ini pemirsa, mari kita bahas apa yang dilakukan oleh teknologi laser terhadap tubuhnya Mas Jemi. Sehingga kok si 4 faktor risiko tadi kok bisa terkendali gitu. Yuk kita bahas ya Mas Boyke. Ya, jadi pemirsa, teknologi laser itu kuncinya adalah untuk
mengatasi kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Dua-duanya itu yang bikin hipertensi. Dua-duanya itu yang bikin kolesterol tinggi, asam urat tinggi, trigliserid tinggi. Ya, nah dengan menggunakan teknologi laser yang seperti dipakai oleh Kang Ronald ini, apa yang terjadi? Dipakainya di pergelangan tangan kiri, ya, sehari 2 kali, waktunya 15 menit sampai dengan 1 jam. Maka yang namanya pertama kekentalan darah dulu. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, terurailah gumpalan-gumpalan darah itu sehingga aliran darah menjadi lancar. Ya, di samping itu juga, ya, ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka nitric oxide itu apa sih, Mas Boyke? Nitric oxide itu adalah zat yang menjaga kelenturan pembuluh darah kita supaya tetap elastis, ya. Dimana makin tua itu kelenturannya makin berkurang. Nah, teknologi laser dinyalakan, lihat, ya, maka di pembuluh darah menjadi lentur. Akibatnya apa? Nitric oxide meningkat dan jantungnya kembali berdenyut dengan baik. Ya, aliran darahnya menjadi lancar, sistem endotelnya juga menjadi lebih baik, maka yang namanya sumbatan-sumbatan itu juga bisa menjadi lancar kembali dan kekakuan pembuluh darah menjadi baik kembali. Inilah sebenarnya kunci daripada teknologi laser. Cara kerjanya seperti itu, manfaatnya seperti itu. Di samping masih ada manfaat-manfaat yang lain. Tapi itulah manfaat utama bagi mereka-mereka penderita hipertensi, penderita stroke, penderita serangan jantung, penderita gagal ginjal, ya, atau gangguan ginjal. Karena semua sangat tergantung pada aliran darah yang lancar dan pembuluh darah yang elastis. Jadi yuk, kita gunakan teknologi laser untuk melancarkan aliran darah dan membuat pembuluh darah elastis sehingga tekanan darahnya bisa turun. Dan bantu dengan antioksidan karena pemulihan itu membutuhkan antioksidan, vitamin dan mineral agar lebih cepat. Apalagi kalau kita sudah menua, di mana enzim-enzim yang bisa membantu untuk mengatasi oksidasi atau pembusukan, yaitu SOD, superoksidase dismutase, sudah mulai berkurang. Jadi dari luar kita gunakan teknologi laser, dari dalam kita gunakan antioksidan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral. Lengkap sudah, oke? Nah, dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali, pada malam hari ini akan distimulasi hormon melatonin, di mana ketika melatonin ini meningkat di dalam tubuh, tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas. Bisa masuk ke dalam fase tidur deep sleep, di mana pada fase tidur deep sleep ini akan terjadi proses pengaturan hormon, proses metabolisme, proses regenerasi sel di dalam tubuh kita. Dan pada pagi hari ketika Anda menggunakan teknologi laser akan distimulasi hormon serotonin. Hormon serotonin berfungsi untuk meningkatkan energi dan memperbaiki mood. Nah, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan wajib digunakan bersamaan yang di hidung atau intranasal. Karena ketika menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu dilebarkan dan dilancarkan. Sehingga berfungsi untuk membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dan dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Ya, jadi pemirsa, ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dan dari dalam harus ada upaya yang dilakukan dengan konsumsi suplementasi yang lengkap. Mengandung 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Keduanya akan bekerja sama secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan dapat mengendalikan faktor pemicu terjadinya komplikasi. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Yang digunakan oleh Pak Jemi adalah ini, AccuLaser, ya.
seperti yang saya gunakan pemirsa. IQ Laser ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Bisa kok kita kendalikan ya. Karena dengan penggunaan rutin ini bisa mencegah terjadinya stroke. Kalau buat Mas Jamie tentu saja stroke yang berulang ya, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya ya. Nah pemirsa, pemesanan IQ Laser ini hanya bisa dilakukan di GoGoMall yang nomornya ada di layar TV. Ada kan? Atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi cafe showroom GoGoMall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari ya. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Ingat, layanan ini hanya ada di GoGoMall, tidak ada di tempat lain karena GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Baik pemirsa, jaga kesehatan, yang kena stroke kembali pulih. Yuk sekarang juga gunakan IQ Laser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo, berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian! Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy ya. Apakah Anda pernah merasakan kebas di wajah? Pernah ya? Aduh itu hati-hati pemirsa, bisa jadi itu adalah pertanda ada hal yang serius dalam tubuh Anda ya. Nah ini Mas Yohanes akan mengajarkan beberapa teknik ya, melatih ekspresi di cermin untuk mengurangi kebas di wajah. Mas Yo, silakan ajarkan kami. Baik Kang Ronald, jadi pemirsa perlu Anda pahami bahwa kebas ini bisa terjadi pada semua orang, tapi terkhusus pada pasien pasca stroke di mana terjadi gangguan pada saraf sensorik. Nah, ada beberapa latihan yang dapat Anda lakukan di rumah, tujuannya adalah untuk mengaktifkan kembali saraf dari sensorik dan motorik secara bersamaan, yaitu gerakannya melihat ekspresi di depan cermin. Saya akan menjelaskan gerakan ini, Anda bisa tiru di rumah. Nah, gerakannya Anda harus duduk atau berdiri menghadap ke cermin. Ada beberapa gerakan. Yang pertama adalah angkat alis secara bersamaan. Kemudian gerakan yang kedua, senyum. Yang ketiga, mencucukkan bibir. Yang berikutnya menggembungkan pipi. Yang terakhir buka tutup mata. Gerakan ini apabila Anda lakukan 10-15 kali dalam satu kali latihan, 2-3 kali dalam satu hari, ini diulang setiap hari, dapat mengurangi terjadinya kebas pada area wajah dan dapat menstabilkan gerakan wajah, baik kanan maupun kiri pada pasien pasca stroke. Baik, terima kasih Mas Yo. Tadi yang diajarkan oleh Mas Yo boleh kita coba ya. Bisa di mobil sambil nyetir, bisa di rumah, bisa nyampe kantor, silahkan ya. Latihan kan gampang itu pemirsa ya. Termasuk Mas Jamie nih supaya mukanya nggak terasa kebas gitu ya. Pemirsa, kita kembali ke Mas Jamie yang terkena serangan stroke karena dulu kolesterol, gula darah, asam urat,
ya tensinya tinggi semua. Tapi setelah menggunakan laser sekarang semuanya aman terkendali. Kami yakin kalau ini dijaga, konsisten, pola hidup sehat dilakukan, Mas Jemi nggak akan kena stroke yang berulang. Semangat Mas. Semangat. Ya. Pola hidup juga udah berubah dong sekarang. Berubah. Apa perbedaan dulu sama sekarang? Makan kita lebih jaga, otomatis sekarang nggak berani berminyak, yang rebus-rebus, ya sayur-sayuran ditingkatin, yang food dikurangin. Tidurnya bagaimana? Jauh lebih berkualitas. Semalam dapat berapa jam? 7-8 jam sih pasti. Oh nice, Ya. good. Olahraganya tetap nggak meskipun... Kalau saya sih seminggu sekali sih berenang. Berenang? Ya. 1 jam seminggu kayaknya agak kurang ya olahraga ya. Gimana bagusnya Mas Yo? Karena meskipun kondisinya stroke, Ya. olahraga nggak bisa ditawar. Harus Betul kan? 30 menit tiap hari, ya minimal 5 hari dalam seminggu. Itu harus. Pagi Kan aja Pak. Pagi aja. Ya, pagi jalan kaki 30 menit setiap hari tapi ya. Karena kan pada pasien pasca stroke itu kan otot nggak boleh diem nih. Kalau otot diem itu kan kecil. Mengecil. Nah kalau kecil itu pemulihannya akan lebih lama lagi. Jadi harus olahraga secara teratur minimal jalan kaki 30 menit setiap hari. Baik. Terus udah tahu belum? Kan di teknologi laser tuh ada yang namanya teknologi NMES untuk membantu percepatan penyembuhan yang tadi kaku-kaku. Dipakai? Dipakai. Nah, itu, Bang. Nah itulah ya pemirsa ya. Jadi teknologi laser ini memang alatnya kecil ya seperti jam dipakai, tapi dia lengkap banget ya. Jamnya sendiri yang badannya sendiri itu ada 2 teknologi di situ. Pertama adalah teknologi yang namanya teknologi laser yang berasal dari barat, dari Jerman ya, dia itu untuk kekentalan darah dan juga mengatasi pembuluh darah yang kaku. Kemudian yang satu lagi adalah teknologi yang berasal dari titik akupunktur. Betul. Jadi dia menyehatkan paru-paru dan jantung ya. Jadi mengapa pemulihannya bisa begitu cepat? Karena kedua teknologi ini dibarengkan. Ya, dan satu lagi adalah ada teknologi yang namanya intranasa yang dipakai di hidung. Itu juga mempercepat perbaikan pembuluh darah di kepala. Ya, yang kan stroke itu adanya di kepala. Dipakai rutin? Dipakai. Kalau Ya. internasional saya biasa malam. Internasional dipakai malam. Bagus. Yang penting rutin deh. Kemudian tadi teknologi NMES itu juga sambungan. Nah itu buat mereka-mereka membantu pemulihan stroke ibarat fisioterapi. Karena NMES itu adalah singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah jadi pemirsa yang memang sudah kena stroke dan menginginkan pemulihan cepat seperti Mas Jemi ini udah bukti nih ya. Yuk kita gunakan keseluruhan daripada teknologi laser, manfaatkan keseluruhan teknologi laser, baik teknologi lasernya sendiri, teknologi akupunkturnya sendiri, teknologi intranasanya sendiri, dan teknologi NMES secara lengkap akan membantu pemulihan stroke menjadi lebih cepat lagi. Oke, dipakai sehari berapa kali Mas Jemi lasernya? 2 kali. 2 kali, pagi dan malam. Sebelum tidur. Iya. Durasi berapa lama? Saya maksimal 60 menit. 60 menit. Good. Dan yang paling berkesan setelah menggunakan teknologi laser apa sih Mas Jemi? Kualitas hidup lebih baik ya. Kualitas hidup lebih baik. Pak Jemi tadi mengatakan setelah menggunakan teknologi laser, kualitas hidup meningkat. Karena pada saat menggunakan teknologi laser, ini nanti akan ditingkatkan produksi nitrik oxide. Nitrik oxide bersama dengan oksigen ini akan mengoptimalkan kompor dari energi sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika mitokondria bekerja, pemirsa, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Jadi hasilnya semua terkendali, energinya akan lebih meningkat. Itu yang terbukti yang dirasakan oleh Pak Jemi setelah menggunakan teknologi laser, energinya akan jauh lebih meningkat. Jadi pemirsa, ayo gunakan teknologi laser seperti yang Pak Jemi gunakan untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Tetapi pemirsa, Anda juga perlu mengkonsumsi suplementasi yang lengkap. Mengandung 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral sebagai upaya dari dalam. Ini disebut dengan solusi sehat luar dan dalam. Karena keduanya akan bekerja sama secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan membantu menstabilkan faktor pemicu seperti tensi, kolesterol, asam urat, gula darah yang tinggi, dan komplikasi dapat terhindar.
Baik, terima kasih Mas Yo dan juga Mas Boyke ya. Oke, Mas Jimmy coba sekarang diajak masyarakat ya, pemirsa yang mungkin sekarang sama lagi berusaha pulih setelah terkena serangan stroke, ajak mereka untuk pakai laser juga ya, karena manfaatnya sudah dirasakan oleh Mas Jimmy gitu kan. Silakan diajakin. Ya, pemirsa, untuk rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang melawan stroke atau yang belum juga terkena stroke, dengan mencari pola hidup sehat, segera gunakan produk laser ini. Karena saya sudah merasakan manfaatnya dan terasa betul dalam hidup saya. Saya buktinya, saya bisa, dan saya yakin rekan-rekan juga bisa. Terima kasih. Wah, mantap Mas Jimmy, terima kasih. Nanti kalau ketemu lagi, jauh lebih sehat dari ini ya. Amin. Terus dong. Oh, aku senang semangatnya orang seperti ini ya. Mas Boyke terima kasih, Mas Yohanes juga terima kasih buat penjelasannya. Makanya gunakan AccuLaser dari Gogomall. Nih, seperti yang saya dan juga Mas Jimmy gunakan. Dan Gogomall ini bisa Anda dapatkan di Gogomall ya. Jangan salah pemirsa nih, Gogomall ini sudah pelayanannya berskala internasional. Sudah tersertifikasi ISO 9001 loh. Dan sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di Gogomall yang nomornya muncul di layar TV. Ada kan? Silakan hubungi sekarang atau boleh Anda dapatkan dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti customer relation akan membantu Anda, mendampingi Anda selama 30 hari untuk bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan ya. Sekali lagi ingat, ini layanan yang hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, untuk kesehatan kita dan kebahagiaan kita segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.